Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersembahkan Inovasi Manajemen Sekolah di SMP Negeri 6 Mataram. Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat, kami ingin mengetahui bagaimana partisipasi SLTP 6 Mataram ini dengan transparansi sekolah. Karena untuk mengelola keuangan itu kalau sendiri dilakukan sangat berat, sehingga perlu semua pihak di sekolah ini untuk membantu di dalam pengelolaan. Mulai dari awal kita merencanakan, kemudian membuat, kemudian sampai di dalam pengelolaan, sampai kita evaluasi. Sehingga perlu kita membagi-bagi tugas di dalam pelaksanaan pembiayaan itu sesuai dengan program masing-masing Wakasek, masing-masing urusan, sehingga akan terbuka, semua pihak akan mengetahui. Sedangkan bentuk transparansi itu bisa semua orang akan bisa melihat. Kami tempelkan di papan-papan pengumuman, di papan-papan dinding, sehingga siapapun yang datang ke sekolah itu bisa melihat, bisa membaca. Termasuk juga RPBS-nya itu semua guru memegang rencana program sekolah RPBS itu semua mendapatkan, sehingga semua guru itu mengetahui kemana uang itu diperuntukkan. Hal lain apa yang diterapkan di SMP 6 Mataram sehingga mampu meraih prestasi yang cepat? Selain transparansi pengelolaan keuangan, sekolah juga menerapkan inovasi manajemen sekolah untuk mencapai 8 komponen standar nasional pendidikan. Dari inovasi yang kami lakukan, ternyata membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, di mana sejak tahun 2010 sampai sekarang animo masyarakat
untuk menitipkan putra-putrinya di sekolah kami itu semakin meningkat. Juga prestasi baik di bidang akademik dan non-akademik juga meningkat. Mengapa sekolah menerapkan inovasi manajemen? Penerapan inovasi manajemen adalah kegiatan terkait dengan konsep manajemen yang memperhatikan hal-hal baru yang sifatnya inovatif yang disesuaikan dengan SMP 6 Mataram. Penerapan inovasi manajemen meliputi 8 komponen standar yang diarahkan pada pencapaian standar-standar bagi sekolah RSBI. Karena kebetulan SMP 6 ini adalah salah satu sekolah RSBI. Apa manfaat inovasi manajemen bagi sekolah? Harapannya dengan penerapan inovasi manajemen ini menjadikan iklim di SMP 6 Mataram kondusif bagi semua warga sekolah, sehingga masing-masing komponen warga sekolah dapat menjalankan tugas pokoknya masing-masing. Bagaimana cara sekolah ini menerapkan inovasi manajemen sekolah? Langkah awal adalah melakukan kajian tentang perkembangan terbaru terkait dengan implementasi 8 komponen standar di sekolah. Pengkajian hal-hal baru ini dilakukan bersama dengan pengawas sekolah selaku pembina, terutama ketika wakil-wakil dari sekolah, baik dari urusan, dari guru, dari komite, kalau sudah selesai mengikuti kegiatan diklat, maka setelah kembali mereka harus mengimplementasikan kepada semua warga di sekolah kami ini. Pengkajian dilakukan dalam bentuk diskusi yang melibatkan semua warga sekolah. Selanjutnya dilakukan pemetaan program-program inovasi yang dilakukan di setiap 8 komponen standar yang ada di sekolah, dan mana yang diprioritaskan itu yang akan didahulukan. Standar kompetensi lulusan dan standar isi dilakukan dengan menetapkan komponen lulusan RSBI SMP 6 Mataram harus memiliki kompetensi yang untuk mencapainya dilakukan dengan melakukan pengkajian kurikulum, berbagai kurikulum dari berbagai negara OECD atau negara-negara maju lainnya. Untuk menyiapkan kompetensi lulusan dilakukan dengan memfasilitasi kompetensi siswa baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk pengembangan diri siswa, sehingga siswa-siswi SMP 6 mampu meraih berbagai prestasi, berbagai kejuaraan baik di tingkat daerah, tingkat 2 maupun di tingkat provinsi. Nah, untuk melengkapi standar isi, jadi kita semua guru, komite, kemudian dari siswa, dari unsur-unsur masyarakat, kita mengadakan workshop untuk menyusun KTSP, untuk menyusun dokumen 1, dokumen 2, silabus sampai RPP-nya, sehingga di sana di antara semua timbullah kesepakatan isi dari KTSP, dan itu nanti semua harus semua guru harus membacanya, harus mengetahui isi dari KTSP itu. Itulah dasar guru di dalam menyusun program mengajarnya. Untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah menyelenggarakan MGMP. MGMP ini untuk semua mata pelajaran yang dibantu dibimbing oleh pengawas pendidikan. Selain itu juga kita menyelenggarakan workshop. Workshop itu ada workshop ICT agar semua guru-guru itu bisa memanfaatkan ICT di dalam proses pembelajaran, dan alhamdulillah hampir 90% di dalam proses pembelajaran menggunakan ICT. Ada workshop PTK, kemudian ada workshop penilaian, dan workshop yang sesuai dengan tugas fungsi sebagai guru. Selain itu ada studi lanjut, terutama untuk guru-guru yang belum S1, dan alhamdulillah sampai sekarang ini di SMP 6 semua sudah S1, termasuk karyawannya. Dan sesuai dengan standar kependidikan untuk RSBI harus 20% S2
Jadi ada 4 orang guru sudah lanjut ke S2 dan dananya sebagian juga dibantu oleh sekolah. Sedangkan untuk pendampingan kita bekerja sama dengan UNRAM, terutama untuk guru-guru RSBI, sehingga dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang dibutuhkan, yang disesuaikan dengan RSBI. Sedangkan yang lain prestasi guru. Alhamdulillah guru kami ada prestasi di tingkat kota sebagai guru berprestasi, termasuk juga lomba PTK. Itu ada salah satu orang guru akan dikirim PTK-nya sampai tingkat nasional, termasuk kepala sekolah berprestasi tahun 2010, kepala sekolah SMP 6 sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk standar proses dilakukan dengan melaksanakan proses pembelajaran secara inovatif dengan memperhatikan tuntutan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, lesson study berbasis sekolah. Yang kedua, ada e-learning. Yang ketiga, ada PTK. Yang selain itu juga menerapkan berbagai strategi pembelajaran dengan berbagai pendekatan, contohnya misalnya CTL, matahari, bilingual, dan pembelajaran dengan berbasis lingkungan. Sedangkan untuk standar pembiayaan, di mana sumber dana kita kebanyakan adalah dari komite sekolah. Ya seharusnya memang ada dari APBD 1, APBD 2, tapi selama ini belum ada. Jadi hanya tahun-tahun pertama saja. Yang paling banyak adalah dari komite sekolah. Nah, walaupun sumber pendanaannya dari komite sekolah, kebetulan komite sekolah itu sangat respon, sangat penuh perhatian untuk ikut ambil bagian di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi beliau siap membantu sekolah, sehingga semua hampir sarana prasarana pembiayaan yang lainnya itu paling banyak didanai dari komite sekolah. Karena kami juga RSBI dapat dana bantuan dari pusat juga, nah itu juga kami pakai untuk peningkatan mutu sekolah. Jadi di sini semua orang tua siswa sangat penuh perhatian untuk membantu sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Untuk standar sarana dan prasarana di sekolah kami, terutama untuk kelas itu dilengkapi dengan masing-masing ada LCD untuk proses pembelajaran, kemudian ada laptop untuk masing-masing kelas, terutama untuk siswa di dalam mengakses pelajaran apabila mendapat tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian untuk perpustakaan, jadi perpustakaan itu kita sekarang sudah mempergunakan sistem digital untuk memudahkan baik petugas maupun anak-anak di dalam meminjam dan mengembalikan buku. Kemudian internet kita online 24 jam, sehingga anak-anak dimanapun kalau diberikan tugas lewat internet, dia bisa mengakses. Tidak hanya di kelas, walaupun di luar kelas juga bisa dia mengakses. Kemudian juga untuk pembelajaran e-learning, itu gunanya internet itu untuk pembelajaran e-learning. Karena e-learning itu juga bisa proses pembelajarannya tidak hanya di sekolah, karena bisa dari rumah. Jadi guru itu bisa memberikan tugas, memberikan pelajaran atau memberikan ulangan. Nah, sehingga tugas-tugas itu bisa dengan cepat diserahkan kepada Bapak Ibu gurunya. Termasuk di ruang guru juga sudah kita siapkan sarana prasarana untuk mengakses materi-materi yang akan diajarkan, yang inovasi-inovasi baru mungkin yang didapatkan dari internet, itu sudah kita siapkan di ruang guru. Kemudian ada website kita. Jadi website itu untuk menyampaikan informasi-informasi kepada orang tua atau siswa. Selain itu, website ini bisa juga diakses untuk seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memantau atau melihat perkembangan dari SMP 6 Mataram. Untuk sarana yang lain, contohnya lab fisika, ada lab kimia.
Nah, untuk memenuhi standar RSBI, lab fisika, lab kimia itu untuk praktik, semua perlengkapan alatnya sudah dipersiapkan. Sedangkan lab yang ada di SMP 6 ini ada lab fisika, ada lab biologi, ada lab bahasa, ada lab komputer, ada ruang internet, kemudian ada lab matematika. Itu untuk sarana dan prasarana pembelajaran bagi Bapak Ibu guru untuk memudahkan di dalam proses praktik. Untuk standar penilaian dilakukan dalam upaya untuk menyelaraskan sesuai dengan tuntutan sistem penilaian untuk sekolah RSBI, termasuk menyiapkan peserta didik menghadapinya. Dan tentunya dilakukan dalam bentuk workshop, tentunya untuk membantu peningkatan guru dalam menyusun item soal standar, khususnya untuk sekolah RSBI. Standar untuk nasional itu kita bisa lampaui, dan untuk tahun kemarin SMP 6 itu standarnya mencapai nilai 8,53. Nah, untuk standar pengelolaan, sekolah sudah mendapatkan sertifikasi ISO. Selain itu juga sekolah setiap semester mengadakan EDS, evaluasi diri sekolah. Tujuannya adalah untuk merefleksi apa-apa yang kegiatan apa sebagai guru itu yang belum bisa kita laksanakan. Nah, kalau ada beberapa guru di dalam EDS itu yang belum lengkap administrasinya, mereka kita lakukan pembinaan dan pembimbingan, sehingga harapannya nanti semua guru itu punya kelengkapan di dalam proses mengajar sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sedangkan untuk akreditasi, kebetulan sekolah mendapat akreditasi sekolah, dapat A, itu dari BAS dan BAP dari provinsi, itu yang menilai sekolah. Nah, dalam akreditasi itu semua administrasi, manajemen dan perlengkapan sekolah itu yang dinilai. Selain itu juga untuk peningkatan pengawasan, sekolah juga melaksanakan supervisi. Nah, supervisi ini selain kepala sekolah yang melaksanakan supervisi guru di kelas, juga dibantu pengawas pembina. Selain pengawas pembina juga ada supervisi sejawat. Nah, supervisi sejawat ini adalah guru-guru senior yang mengadakan supervisi untuk Bapak Ibu guru sesuai dengan mata pelajaran. Selain itu juga kami pihak sekolah untuk memudahkan juga untuk supervisi lingkungan, ada CCTV. Jadi CCTV ini manfaatnya untuk bisa memantau kegiatan proses belajar mengajar di semua lini sekolah, baik di ruang kelas, di ruang lab, maupun di tempat-tempat strategis, semua kami pasangkan CCTV. Terima kasih Bu, kami telah diterima dengan baik, dan juga terima kasih atas informasi-informasinya. Terima kasih juga, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semua. Dari tayangan ini memberikan gambaran bagaimana inovasi dalam bidang manajemen diterapkan di SMP Negeri 6 Mataram, sehingga mampu mendukung atmosfer yang kondusif untuk seluruh warga sekolah, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih kondusif. Berikut ini disampaikan tanggapan beberapa unsur guru, tokoh masyarakat, dan komite sekolah terkait dengan diterapkannya inovasi manajemen di SMP Negeri 6 Mataram.